and try to have fun. Otherwise, what's the point? Hey what's up guys, bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian dikehendaki dengan baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Kembali membahas apa yang telah kita mulai sebelumnya, yaitu Zero to be Hero alias Kick-Ass 2 yang dirilis pada tahun 2013. Masih akan bercerita Dev sebagai karakter utama yang terseret kembali dalam masalah yang dia ciptakan di film pertamanya. Terlebih lagi, banyak sekali superhero yang terinspirasi dari Kick-Ass yang pada akhirnya berkeliaran di jalan sebagai vigilante untuk menyelamatkan kota dari para kejahatan. Dan bagaimanakah keseruan mereka dalam film kali ini? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di pagi hari yang cerah, dalam perjalanan mengantar Mindy pergi ke sekolah, Marcus nampaknya menjadi wali baru bagi Mindy setelah kematian Big Daddy di film sebelumnya. Sebelum Mindy masuk ke dalam sekolah, Marcus berpesan kepada Mindy untuk meninggalkan dirinya yang di masa lalu, yaitu merupakan seorang vigilante bernama Hit-Girl. Marcus sangat menyayangi Mindy seperti anaknya sendiri. Dia juga tak mau Mindy kenapa-napa, hingga pada akhirnya Marcus pun pergi bekerja. Akan tetapi Mindy tetaplah Mindy. Setelah Marcus pergi, bukannya masuk ke dalam sekolah, Mindy malahan pergi ke rumah lamanya untuk berlatih karena dia masih mencintai alter egonya sebagai Hit-Girl. As long as there were criminals to take down. Setelah cukup lama berlatih, Mindy yang istirahat lalu meretah sistem absensi sekolah agar dia nggak ketahuan sering bolos. Tak luput juga Mindy merindukan sosok sang ayah yang tak lain dan tak bukan adalah Big Daddy yang telah lama meninggal. Beralih di sisi lainnya, kita pun diperlihatkan Dev yang nampaknya sudah boring menjalani kehidupannya yang begini-begini aja setelah pensiun menjadi Kick-Ass. Dev bersama temannya Todd dan juga Marty sedang menonton TV yang dilalahnya TV malahan memberitakan setelah kemunculan Kick-Ass, banyak banget superhero jadi-jadian yang berada di kota New York untuk menyelamatkan kota itu dari para bahaya. Setelah menonton berita TV itu, Dev pun tertantang untuk kembali menjadi sosok Kick-Ass yang digemari oleh banyak orang. They get my own costume out. Sorry. Bub, can't you knock? Di keesokan paginya, Dev pun dengan cepat menghampiri Mindy yang hendak menaiki taksi karena dia pengen cabut sekolah lagi, di mana Dev langsung masuk ke dalam taksi itu. Dev lalu berkata kepada Mindy bahwasannya dia ingin menjadi partner dari Hit-Girl sekaligus ingin kembali menjadi sosok Kick-Ass. Ia juga menawarkan dirinya untuk menjadi partner dari Hit-Girl layaknya Batman dan juga Robin. Mindy awalnya risih dengan kemunculan Dev, namun karena dia menyadari ia selalu beraksi sendirian di tengah malam dan selalu merasa kesepian, Mindy pun menerima Dev namun dengan satu syarat, di mana Mindy akan terlebih dahulu melatih Dev yang dimana latihannya cukuplah keras dan akan merubah Dev yang awalnya kelemar-kelemar loyo dan tidak memiliki gairah hidup menjadi seorang psikopat. Mendengar akan hal itu, Dev pun sedikit ketar-ketir, namun karena di lubuk hatinya yang terdalam dia menginginkan kembali untuk menjadi Kick-Ass, Dev pun menerima tawaran tersebut. Driving towards something. Oh, that's amazing! It hurt like hell. The other people putting on masks were just playing superhero. We were our own. Beralih di sebuah rumah mewah, kita pun diperlihatkan Chris yang ternyata masih tantrum kepada sang ibu untuk meminta ibunya membalaskan dendam atas kematian sang ayah kepada Kick-Ass. Akan tetapi sang ibu ternyata menolak usulan balas dendam itu karena mereka udah financial freedom, toh ngapain balas dendam lagi ya kan? Nggak terima dengan jawaban sang ibu, Chris pun memutuskan untuk keluar di hari itu, namun ternyata Chris dihalangi oleh bodyguard sang ibu yang dikarenakan Chris beberapa hari yang lalu melakukan kekacauan. Lalu Chris pun dihukum untuk seharian di rumah karena benar-benar udah muak dengan apa yang terjadi. Chris pun menendang-nendang alat pemanas yang sedang digunakan oleh sang ibu hingga tiba-tiba kembali kepada Mandy dan juga Dev. Setelah usai mereka berlatih, mereka pun melihat kostum Big Daddy dan teringat beberapa momen bersamanya. Mindy juga keinget tentang kata-kata Big Daddy, jika kau takut mati, satu hal yang pasti kau akan tetap mati.
Satu hal yang pasti, Mindy waktu itu juga telah berjanji kepada Big Daddy untuk terus memerangi kejahatan. Mendengar akan hal itu, Dev pun hanya bisa terdiam. Sepulangnya ke rumah, Mindy ternyata telah ditunggu oleh Marcus yang langsung menanyakan bagaimanakah sekolah pada hari ini. Mindy lalu dengan cepat mengarang, namun ternyata Marcus telah mengetahui Mindy nggak masuk pada hari ini dan keluar bersama seseorang menaiki taksi. Mindy lalu beralibi kembali bahwasannya dia pergi dengan seseorang yang lagi dia sukai dan gak ada urusan sangkut pautnya dengan Hit-Girl. Marcus lalu menarik napas lega karena yang hanya dia takutkan Mindy kembali menjadi sosok Hit-Girl. Beralih kembali kepada Chris di rumahnya, di mana Chris sedang membereskan beberapa barang-barang peninggalan dari sang ibu. Sang asisten yaitu Javier tanpa sengaja menemukan pistol peninggalan sang ayah. Javier lalu memberikan pistol itu kepada Chris. Chris pun mengambil pistol itu dan mereka juga tanpa sengaja menemukan baju semlehoi milik sang ibu. Definitely don't want to kick those. You take the day off. Later. Di keesokan harinya, Dev kembali bertemu dengan Mandy yang akan melancarkan aksi mereka. Dev pun sudah dibawakan beberapa atribut agar memancing orang-orang untuk merampok dirinya. Setelah memakai pakaian atributnya yang cukup mencolok, Dev pun langsung berjalan dan pada akhirnya memancing beberapa penjahat untuk mengikutinya. Dev pun berlari masuk ke dalam gang dan akan melawan mereka. Dev awalnya berhasil menghajar beberapa orang di antara mereka, namun jumlah tetaplah jumlah. Dev pun pada akhirnya menjadi samsak hidup. Di saat salah satu penjahat mengeluarkan pisau dan hendak menewaskan Dev di saat itu juga, dari situlah Hit-Girl pun muncul yang pada akhirnya membabat habis mereka semua. Mindy beat the snot out of me for weeks just so I could get my ass kicked. All the homophobic shit makes it sound super gay. If I ever catch you robbing again, Shitburger, I'm gonna go Saudi Arabia on your ass and cut your hand off. Setelah bersenang-senang, tanpa diduga Hit-Girl ditelepon oleh Marcus yang ternyata Marcus menanyakan di manakah Hit-Girl sekarang karena tidak ada di sekolah. Hit-Girl lalu beralasan bahwasannya dia tadi sakit dan pulang lebih awal. Mendengar akan hal itu, Marcus juga ternyata sedang dalam perjalanan pulang dan dia akan mengecek Hit-Girl sebentar lagi. Panik bukan main, Hit-Girl pun pada akhirnya mengeluarkan motornya yang berada di dekat lokasi itu dan dia pun langsung ngebut-ngebutan mengejar waktu sebelum Marcus yang tiba di rumah duluan. Setelah tiba di rumah, Marcus pun langsung membuka kamar Mindy yang ternyata Mindy sudah berada di kasur sambil selimutan dan pura-pura sakit. Tentu saja Marcus awalnya tak curiga, namun ketika Mindy nengok terlihatlah bercak darah di leher Mindy dan ketika dibuka benar aja Mindy masih menggunakan pakaian Hit-Girl-nya. Marah bukan main, Mindy pun langsung dinasihati oleh Marcus yang mengatakan bahwasannya Marcus gak suka Mindy masih menjaga alter egonya sebagai Hit-Girl dan dia meminta Mindy untuk meninggalkan alter ego tersebut. Marcus selalu berkata bahwasannya Big Daddy memang waktu itu mengajarkan untuk balas dendam kepada seseorang yang telah berlaku jahat kepada keluarga mereka, tapi orang itu telah meninggal. Nggak ada hal maupun faktor lagi untuk Mindy kembali menjadi Hit-Girl. Terlebih lagi Big Daddy telah mengambil masa kecil si Mindy yang harusnya dia tuh hidup normal. Marcus sebagai ayah sambung lalu menyuruh Mindy untuk berjanji yang terakhir kalinya bahwasannya dia tak akan kembali menjadi Hit-Girl. Mindy lalu berjanji dan meminta maaf kepada Marcus atas segala kesalahan yang dia perbuat. You were supposed to listen to me, right? Mindy McCready, you're just starting high. That note that your father gave you. The one that you were supposed to open if anything ever happened. My heart. Di keesokan harinya di sekolah, Dev pun bertemu kembali dengan Mindy lalu menanyakan bagaimanakah progres latihan mereka untuk hari ini. Namun nampaknya Mindy ini menghindari Dev dan pada akhirnya berkata lantang kepada Dev bahwasannya dia sudah tak menjadi Hit-Girl kembali. Dia memutuskan untuk menyudahi semua latihan ini dan menyudahi untuk menjadi Hit-Girl tanpa memberikan alasan apapun kepada Dev. Pertengkaran Dev dan juga Mandy pun ternyata didengar oleh pacar dari si Dev yaitu Katie, di mana Katie mengira Dev telah berselingkuh kepada si Mandy. Dengan cepat Katie pun langsung menampar Dev dan Katie juga berkata bahwasannya selama ini dia juga berselingkuh di belakang Dev. Dan dia juga telah mencoba banyak rasa lain selain Dev itu sendiri. Get out of here.
You gotta ease With everything. everything. You can't. You're a hit girl. You're gonna start a team. You can't just quit. This is who you are. Not anymore, Dave. I'm done. Just leave me alone. Worse, that you're fucking a 9th grader Whoa, that you whoa. just got dumped. Secret for you. You remember Malik? Dude who volunteers at your needle exchange? His baton is so much, and by baton I mean penis. Yeah, I got that. Thanks. Sementara itu, Chris di rumahnya sedang sibuk dengan kostum yang dia rakit sendiri dari pakaian emaknya. Dan ya, you know lah. that? My destiny. Somebody, Chris. That's not my name. Okay. Chris sekarang bukan menyebut nama superhero-nya sebagai Red Mist kembali alias Red Mist 2.0, yaitu The Motherfucker. The motherfucker. Di sore harinya, Dave pun memutuskan untuk berkeliling kota New York menjaga keamanan di kota itu. Namun karena Dave bete sendirian, dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Dave langsung membuka website miliknya untuk ngechat seseorang yang ternyata adalah Dr. Gravity, superhero yang pernah dilihat Dave di TV sebelumnya. Mereka berdua pun lalu saling chat-chatan dan berjanji akan bertemu di malam harinya untuk bersama-sama menjaga kota New York. Di malam harinya, mereka berdua benar-benar ketemu. Mereka lalu berjalan-jalan mengelilingi kota New York untuk menjaga kota tersebut. Sampai di mana Dr. Gravity ternyata kebelet hingga ia memutuskan untuk dulu di salah satu minimarket terdekat. Sampai di mana tiba-tiba muncullah beberapa orang dengan menggunakan kamera yang ternyata orang itu berniat untuk memukuli Kick-Ass agar dia bisa di-up di media dan mereka akan viral. Karena Dave telah improve dan juga mengingat ajarannya dari Mandy, Dave berhasil mengajar kedua orang itu, namun karena jumlah tetaplah akan yang menang, dia pun pada akhirnya dipukulin dan hampir aja dia babak belur. Untungnya Dr. Gravity pun datang tepat waktu dan menyelamatkan Dave dari mara bahaya tersebut. That is not a fair fight. Team meeting tomorrow, Dr. Gravity. You had to admire the doctors in. Di malam yang sama, disupiri oleh Javier, Chris ternyata ingin merampok salah satu minimarket di mana dia pun masuk dan menodongkan abang-abang itu untuk menyerahkan uangnya berharap aksi dia direkam CCTV. Namun abang-abang itu berkata boro-boro untuk memasang CCTV, tokonya aja kecil udah gitu dirampok lagi. Kesal dengan perkataan itu, terlebih lagi ada abah-abah yang masuk ke dalam toko itu namun slow motion ketika disuruh bertiarap hingga Chris pun pada akhirnya muak dan menembak ke berbagai macam arah. Will you hurry up? I told Go. It's amazing. I feel so alive. Di keesokan harinya, sambil menggunakan kostum Kick-Ass, Dave terus meyakinkan Mindy untuk kembali menjadi hit girl, namun Mindy nampaknya udah membulatkan tekadnya untuk tak kembali menjadi hit girl. Terlebih lagi, hari ini ternyata Mindy ada ajakan untuk datang ke rumah teman kelasnya bernama Brooke. Mindy awalnya nggak mau datang, tapi sang ayah terus meyakinkannya dan pada akhirnya Mindy pun setuju. Singkat waktu, Mindy pun pada akhirnya tiba di rumah Brooke di antara Marcus. Mindy pun masuk ke dalam sana di mana Brooke langsung mengenalkan dia kepada teman-temannya yang lain. Mereka semua lalu menjelaskan mengapa mereka mau mengajak Mindy karena mereka ingin mendapatkan penjelasan dari Mindy yang sekarang mendapatkan sebuah rumor telah bermain kuda-kudaan dengan si Dave. Mendengar akan hal itu, Mindy pun langsung emosi lalu berkata bahwasannya dia ciuman aja belum pernah apalagi main kuda-kudaan. Mendengar hal itu, teman-temannya Mindy pun langsung menyimpulkan bahwasannya Mindy merupakan seorang lesbi karena belum berciuman sama cowok sama sekali. Mindy yang bete berniat akan pergi dari sana namun berhasil ditenangkan oleh Brooke di mana Brooke berkata bahwasannya Mindy harus menonton ini terlebih dahulu. Mindy pun pada akhirnya setuju dan ternyata yang ditampilkan oleh Brooke adalah cowok-cowok ganteng di TV. Mindy pun merasa aneh dengan tubuhnya, yaitu hatinya yang berdebar-debar padahal nggak ada ancaman sama sekali. Brooke dan juga kawannya pun berusaha menenangkan Mindy untuk jangan dilawan hingga pada akhirnya Mindy pun juga ikut terbawa suasana. What the fuck
fuck was that? I know, right? Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Dr. Gravity yang ingin menunjukkan sesuatu kepada Dev dengan mengajaknya ke sebuah tempat rahasia yang ternyata tempat itu sendiri adalah sebuah tempat perkumpulan para superhero. Di dalam sudah ada beberapa superhero yang dimana mereka menyebut kelompok mereka ini bernama Justice Forever alias keadilan selamanya. Mereka semua dipimpin oleh seseorang yang merupakan mantan mafia bernama Colonel Star and Strike. Dan ada beberapa juga member-member lainnya, salah satunya adalah Remembering Tommy, Night Beach, Insect Man, dan juga Battle Guy. Mereka semua sebenarnya memiliki alasan mereka sendiri untuk menjadi superhero jadi-jadian, dimulai dari Remembering Tommy yang dimana anak mereka tuh menghilang. Lanjut ada Night Beach yang ternyata kakaknya dibunuh, Insect Man yang ternyata dia adalah seorang gay, karena itulah dia mau menjadi superhero agar tidak dibully lagi. Dan yang terakhir adalah Captain America jadi-jadian alias Battle Guy yang tak lain dan tak bukan dia tuh adalah Marty. Marty lalu mengarang beberapa cerita tentang kematian orang tuanya akibat dibunuh, hingga di saat itulah Dev pun membuka kedoknya yang dimana Kick-Ass aslinya adalah Dev dan langsung ngecengin Marty dengan brengkesnya. Seketika itulah Marty pun langsung tersipu malu kepada member-member lainnya dan meminta maaf atas dia yang telah membohong tentang masa lalunya. Untungnya Kolonel tak mempermasalahkan akan hal itu. Kolonel lalu mengajak Kick-Ass untuk berbicara empat mata saja dengan dirinya, di mana Kolonel mengajak Kick-Ass untuk masuk ke Justice Forever. Nggak pakai pikir panjang, Kick-Ass pun langsung menyetujui tawaran itu karena tentu saja dia nggak memiliki teman lagi setelah Hit-Girl tuh pensiun. Welcome to Justice for... And I tried the newspapers. I even set up a thing on the internet. Life for being gay, so now I stand up for the defenseless. Night bitch after my sister was murdered and found in a dumpster. God. Marty? Yeah, I kick ass. Because I'm kick ass. Sorry. I didn't think you guys would let me join the team unless I had a good story too. This could be our meeting room. Great kick-ass. We'd be honored to have you join us. Hell yeah! Keesokan harinya di sekolah, Mindy yang sedang berada di lokernya tanpa diduga dihampiri kembali oleh Brooke yang mengajak Mindy untuk ikut ke kelas tari miliknya. Gak lama kemudian, Dev pun datang dan berusaha ngobrol dengan Mindy, namun Brooke berusaha menghalang-halanginya dan pada akhirnya membawa Mindy menjauh dari Dev. Kesal dengan hal itu, Dev pun memutuskan untuk bertemu dengan Marty yang dimana mereka saling berbicara satu sama yang lain dan Marty juga nggak nyangka bahwasannya superhero yang dia idam-idamkan adalah temannya sendiri. Di tengah-tengah obrolan mereka yang sangat mengasihkan, Todd yang baru saja datang terlambat, dia pun berusaha nimbrung dengan teman-teman lainnya, namun mereka berdua nih nampaknya diam gitu karena nggak mau identitas mereka sebagai superhero jadi-jadian ketahuan Todd, hingga Todd yang merasa dia dicengin pun langsung menjauh. Salah paham pun terjadi dan Dev yang berusaha mencairkan suasana dengan mengejar Todd, tanpa diduga dia pun disenggol oleh salah satu fans dari The Motherfucker yang berada di sekolah tersebut. Simpelnya, di sekolah sekarang sudah terbagi menjadi dua kubu, ada yang pro dengan superhero jadi-jadian, ada yang pro juga dengan penjahat jadi-jadian. Contohnya dengan dua orang yang menyenggol Dev tadi, dia tuh pro dengan penjahat jadi-jadian alias dia tim The Motherfucker. Di lain sisi, Chris yang tak datang ke sekolah di hari itu ternyata sedang berlatih sparring MMA di mana dia melakukan beberapa kecurangan hingga membuat sparring MMA-nya kesal, dia pun menghajar Chris habis-habisan. Terkesan dengan kemampuan sparring MMA-nya, Chris pun merekrut dirinya sebagai tangan kanan dari The Motherfucker dan memberikan uang segepok hingga ia menjuluki orang itu sebagai Black Death. Chris juga menyuruh Javier untuk mencari rekrutmen lain agar tim The Motherfucker semakin besar dan akan mengacaukan kota New York. Catch up! Yeah! You got this, motherfucker! Get this girl off me! Hey, what are you doing? You wanna beat people up for me? Me to be my own man. Beralih kepada Mandy, di kelas menarinya dibutuhkan satu kapten untuk memimpin yel-yel mereka yang akan diselenggarakan beberapa bulan ke depan dan mereka pun diseleksi satu-satu untuk melihat skill mereka. Beberapa orang telah menunjukkan skill mereka masing-masing, sekarang giliran Brooke yang menunjukkan skill dia dengan beberapa goyangan knalpot racing hingga pada akhirnya Brooke mendapatkan banyak tepuk tangan. Dan nama yang terakhir pun disebutkan alias si Mindy yang ternyata belum menunjukkan skillnya. Mindy pun diminta untuk maju ke depan untuk menunjukkan skill dia, namun Mindy yang tidak memiliki pengalaman sama sekali merasa kebingungan. Mindy lalu keinget tentang latihan dia di masa lalu yang melawan beberapa ninja. Dia pun memutuskan untuk mempraktekkan latihan itu dan voila.
No escape. Seketika itulah Mindy pun mendapatkan banyak tepuk tangan dari teman-teman yang lain, di mana teman-temannya juga menyangka Mindy sangat cocok untuk menjadi kapten tim menari mereka. Namun dari kejauhan, Brooke nampaknya merasa kecewa akibat dia yang tak dipilih menjadi kapten dan entah dia ingin merencanakan apa kepada Mindy. Di malam harinya, di markas rahasia, para superhero ternyata memiliki kesibukan mereka masing-masing, dimulai ada yang mempersiapkan senjata, membuat logo, dan juga mencari kasus-kasus di website kepolisian. Seusainya mereka dengan kesibukan mereka masing-masing, semuanya pun kumpul untuk melakukan patroli, namun sebelum patroli, mereka pun terlebih dahulu menyebutkan yel-yel mereka. Comic book heroes all have billion-dollar bait, but this is the real world. Scales, like Standing around in homemade costumes, searching the web. In your defenses, you want to hit with the open palm and pivot. Open palm and pivot. Or got cast in the school play. Hell, I never even made honor roll. Knockout, bitch! Okay. But if I had, I gotta believe it would have felt a lot like this. When the cops can no longer protect his shirt. Di keesokan harinya, Dev masih berusaha membujuk Mindy untuk kembali menjadi hit girl dengan menjelaskan beberapa pengalaman dia bersama Justice Forever. Bukan sampai di situ saja, Dev yang emang kebetulan polos atau gimana juga menjelaskan tentang kisahnya yang mengencani Nightbeat, sehingga mendengar akan hal itu Mindy pun mau muntah. Mindy juga nampaknya mulai bisa meninggalkan alter ego lainnya sebagai hit girl dan mulai enjoy dengan kehidupannya sekarang, hingga dia pun berkata kepada Dev bahwasannya dia sekarang merupakan gadis SMA biasa. Look at your team. I mean, what is she? A superhero or a softcore porno? I'm gonna vom. hey, you're like a ninja. Can't you just sneak? Break my word. You obviously have no idea who I am. School girls are into. I know that you can go on a date if your life depended on it. Sometime? Yeah, sure. It's a date. Mindy, I'm sorry. Because I don't like problems. Di rumahnya, Dev ternyata mendapatkan sedikit ceramah oleh sang bokap karena sang bokap mendapatkan laporan dari tetangganya bahwasannya dia sering memergoki Dev keluar dari rumah jam 2 pagi. Sang ayah mengira Dev menggunakan barang-barang terlarang, namun Dev menyangkalnya dan sang ayah hanya berpesan untuk Dev menjalankan hidupnya dengan normal aja. Di tengah malam, seperti biasa Dev udah menggunakan kostum kick-ass dan sedang bersama Marty untuk menunggu aba-aba lebih lanjut dari kolonel. Mereka berdua pun saling berbincang-bincang bersama. Gak lama kemudian aba-aba dari kolonel pun muncul yang mengirimkan sebuah titik koordinasi dan mereka semua berkumpul di sana. Ketika mereka semua telah berkumpul di sana, kolonel lalu menjelaskan bahwasannya misi mereka kali ini adalah akan menggerebek sebuah tempat organisasi jual beli wanita. Kolonel juga memberitahukan bahwasannya Remembering Tommy dan juga Dr. Gravity itu nggak hadir akibat alasan-alasan lemah, namun nggak apa-apa, kita akan tetap melanjutkan misi. Misi pun dimulai, pintu pun digedor. Gak lama kemudian Jimmy Kim alias sang pemimpin di daerah itu pun langsung menyuruh bodyguardnya untuk membukakan pintu. Dan ketika bodyguard itu membuka pintu, ia pun menanyakan kepada kolonel apa yang diinginkan oleh kolonel. Kolonel lalu berkata dia ingin mencari Jimmy Kim. Namun sang bodyguard yang merasa bahwasannya kolonel bertingkah laku aneh mengusirnya. Hingga tiba-tiba Sweet Jesus. Battle guy? What'd I tell you about taking those strays? Oh, and try to have fun. Otherwise, what's the point? Very nice! You know, you shouldn't talk with your mouth full. Untungnya Justice Forever berhasil memenangkan pertarungan itu dengan telak dan Jimmy Kim juga berhasil ditangkap. Kolonel menghajar Jimmy Kim habis-habisan dengan menginterogasinya juga di mana dia meletakkan wanita yang akan dia edarkan, namun Jimmy Kim gak mau ngaku sama sekali.
Karena tonjokan gak begitu mempan, kolonel pun meniupkan sebuah peluit yang pada akhirnya anjing dari kolonel pun masuk dan langsung menggigit sosis dari Jimmy Kim. Karena hal itu juga nggak membuat Jimmy Kim memberitahukan lokasinya, kolonel pun gerah dan mengeluarkan pistol yang selama ini ia simpan dan berniat akan menembak endas dari Jimmy Kim di saat itu juga. Jimmy Kim yang mulai ketakutan pun pada akhirnya memberitahukan lokasi para wanita itu yang berada di lantai atas, beserta juga memberikan uangnya $50.000 yang berada di tabel meja. Kolonel menyuruh Night Beach dan juga Kick-Ass untuk membebaskan para sandera di lantai atas, mengarahkan mereka semua ke mobil van yang telah disiapkan dan juga mengambil uang yang berada di tabel meja $50.000 untuk diserahkan kepada para sandera. Dan setelah selesai dengan semua hal, mereka pun gak nyangka telah menyelesaikan misi di malam itu. You want me to solve it? Girls are upstairs in the apartments. My little brother's, he's on that deal. He's just a cop. Play safe. Go. We can't leave. We have no money. Table. It's like 50 grand. You got plenty now. Thank you. Tidy. Very tidy. I can't believe you pulled it. There's a dog on my balls. Di keesokan harinya di rumah Chris yang sedang bersantai dengan para wanita tanpa diduga dihampiri oleh Javier yang ternyata tempat yang digerebek oleh Justice Forever sebelumnya adalah tempat milik Chris. Mendengar akan hal itu, Chris pun merasa kesal kepada Justice Forever. Dia pun berniat untuk membalaskan dendam sambil menjelaskan bahwasannya dia telah merekrut beberapa villain lainnya. Salah satunya adalah The Tumor, geng His Carnage, dan yang terakhir adalah The Mother Russia. Mereka semua ternyata memiliki latar belakang yang sangat menyeramkan. The Tumor ternyata berhasil menumbangkan 5 orang sekaligus dengan menggunakan stick biliar. Lalu ada geng His Carnage yang dimana dia ternyata dulunya merupakan anggota dari triad yang sangat mengerikan, namun dia yang udah pensiun, nganggur, dan pada akhirnya direkrut oleh Chris. Dan yang terakhir adalah The Mother Russia yang merupakan mantan intelijen Rusia yang sangat mengerikan dan bahkan dijuluki sebagai psikopat. Sementara itu di malam harinya, Justice Forever kembali patroli seperti biasa. Dan hari demi hari berikutnya, Justice Forever dipenuhi oleh member-member baru yang ingin join dengan mereka. Justice Forever mendapatkan peningkatan pesat sekaligus juga mendapatkan banyak karismatik baru bagi mereka. Beberapa hari pun berlalu, karena nggak enak kalau nggak ngajak Todd, Dev pun memutuskan untuk membuka kedok dia dan juga kedok Marty kepada Todd dan memutuskan untuk mengajak Todd ikut join bersama mereka. Namun karena Todd ini nggak kreatif dan malahan meniru kostumnya Kick-Ass dan juga meniru namanya yaitu S-Kicker, dia pun pada akhirnya dihina habis-habisan oleh Marty hingga Todd yang baper pada akhirnya nggak mau join dengan mereka dan memutuskan untuk membuat circle-nya sendiri. Melihat akan hal itu, Dev pun bodoh amat dengan jalan yang dipilih oleh Todd, sementara Dev sebenarnya masih merindukan Mindy kembali menjadi sosok hit girl. There wasn't much action most nights. People from begging to join up. Camel toe. What? I'm not really sure about Ass kicker. Go find my own team. Todd. Wait, come on. Di malam harinya, Mindy ternyata berpenampilan sangat feminim karena dia ingin berkencan dengan salah satu anak terkenal bernama Simon. Setelah berpamitan dengan Marcus, mereka berdua pun jalan berdua. Sampai suatu ketika Simon menghentikan mobilnya, mereka berdua pun turun dari mobil dan di saat itulah Mindy mendengar sebuah suara. Dengan cepat, Mindy langsung mengecek sumber suara itu sambil bersiap dan tiba-tiba... Yay, you made it. Brooke? This and we ditch losers. First beer and finally suck face for bitch. Party at my house. Pathetic. Simon, you can... Setelah dihina habis-habisan oleh circle-nya Brooke, dilalahnya Mindy juga ditinggal dan pada akhirnya jalan pulang ke rumah sendirian. Bukannya pulang ke rumah, ternyata Mindy memutuskan untuk pergi ke rumahnya Dev dan pada akhirnya tangisnya pun pecah di rumah Dev sambil memeluknya. Menyadari ada sebuah kesempatan, Dev pun pada akhirnya membujuk kembali Mindy untuk kembali menjadi sosok dirinya yang sesungguhnya dan memberikan pelajaran kepada circle-annya Brooke. Oh my god, Mindy? Holy shit. Get in a better place. Dave, I can't. I know, you promised your dad. This person I've ever met. You can do anything. And you're a hit girl. Doesn't matter. By being yourself.
Di keesokan paginya di sekolah, tanpa diduga Mindy ternyata berpenampilan sangat cantik dan mengikuti saran dari si Dev untuk membalas apa yang telah diperbuat oleh Brooke. Ia memberikan uang segepok kepada mangsa yang akan dicari lagi oleh si Brooke. Dia menyuruh orang itu untuk pergi dan pada akhirnya menggunakan alat yang telah diciptakan oleh Big Daddy sebelumnya demi mempermalukan Brooke dan juga kawan-kawan. Di mana alat yang dibuat oleh Big Daddy ketika disentuhkan kepada orang-orang tuh bakal membuat diare dan juga muntah-muntah orang tersebut. Get away from me. Please, you win. I don't want to win. I just want to make the world a better place. Beralih ke rumah, ternyata kedok Dev sebagai Kick-Ass tuh udah ketahuan oleh sang ayah yang tanpa sengaja menggeledah kamar si Dev dan menemukan kostum Kick-Ass. Sang ayah yang berusaha menasehati si Dev bahwasannya ini merupakan sebuah kesalahan, namun Dev tak peduli dan berkata bahwasannya dia ingin menjadi sesuatu dan tidak ingin tidak menjadi sesuatu seperti sang ayah. Setelah itu, Dev mengambil kostumnya dari sang ayah dan mengambil beberapa pakaian bajunya lalu pergi meninggalkan rumahnya. Di depan sebuah penjara, Chris ternyata mendapatkan telepon dari sang paman yang sedang berada di dalam penjara itu, di mana pamannya bernama Rap. Melalui sebuah telepon, Chris diminta untuk masuk seorang diri ke penjara itu untuk menemui dirinya, di mana sang paman ternyata memiliki jabatan lebih tinggi di geng kartel The Amico. Di dalam, Chris bertemu dengan sang paman, di mana sang paman meminta Chris untuk melupakan balas dendamnya kepada Kick-Ass, di mana Chris tidak usah menyebutkan dirinya sebagai penjahat dan oranglah yang akan menyebutnya sebagai penjahat. Lagi juga menjalankan bisnis The Amico jauh lebih untung dibandingkan mengejar-ngejar Kick-Ass yang tak ada harganya. Mendengar akan hal itu, Chris pun seakan merasa kesal kepada sang paman karena dirinya diatur-atur dan pamannya yang merasa dibantah pada akhirnya menunjukkan apa itu arti kata penjahat. Dengan sekali telepon, tiba-tiba Javier pun langsung ditikam di dalam mobilnya dan dibunuh oleh anak buahnya sang paman. Mendengar Javier telah dibunuh, bukannya merasa takut, Chris malahan berterima kasih kepada sang paman karena telah mengajarkan dirinya apa itu penjahat. Chris memutuskan untuk tetap melanjutkan aksi balas dendamnya, namun tidak ke Kick-Ass-nya langsung, melainkan ke komplotannya. Di malam harinya, kolonel yang telah ngeprint logo Justice Forever berniat akan memamerkan itu kepada anggotanya, namun tiba-tiba anjing dari kolonel selalu menggonggong. Kolonel memutuskan untuk ngecek ke atas kali aja ada bahaya ya kan, ternyata nggak ada sama sekali dan mengira anjingnya sedang aneh, dia pun mengurung anjing itu hingga tiba-tiba... Die. Ladies first. You will not shoot me. Territory. Or as I like to call my little gang, the toxic mega cunts. Bye. Kolonel yang merasa dirinya terpojok berusaha melawan The Mother Rusia, namun tentu aja Kolonel bukanlah apa-apa oleh The Mother Rusia. Dengan beberapa gerakan saja, Kolonel pun berhasil dilumpuhkan. Chris yang sedang mencari data-data dari para superhero lainnya berhasil menemukan data dari Night Beach. Beserta juga dengan alamatnya, Chris pun berniat akan pergi ke sana dan langsung menyuruh The Mother Rusia untuk menghabisi Kolonel. I kill you first. I'm the motherfucker, and I'm here to end Kick-Ass. Not just kill him, I am gonna shit on everything that... Berita tentang super villain yang dibuat oleh Chris ternyata udah berada di mana-mana, hingga bahkan menjadi top trending nomor 1, apalagi setelah kematian Kolonel, sang pemimpin dari Justice Forever. Di rumahnya, Mindy pun menonton berita TV itu dan selintaslah di pikirannya Mindy, ia ingin kembali menjadi hit girl dan membantai para super villain tersebut. Marcus yang datang langsung mematikan TV dan menyuruh Mindy untuk tidur. Mindy yang berjalan tanpa sengaja melihat cermin dan melihat alter ego dirinya yang lain, yaitu sebagai hit girl. Di keesokan harinya di kafe, Dev mengumpulkan para superhero lainnya untuk memperingati mereka untuk saling berjalan berkelompok karena tentu saja mereka menjadi target para supervillain. Namun Dev baru keingat ada satu orang yang gak datang di hari itu, yang tak lain dan tak bukan adalah Night Beach. Benar saja, di rumahnya Night Beach pun kedatangan tamu yang tak diundang alias The Motherfucker dan juga komplotannya. Kaget karena rumahnya telah dikepung, Night Beach pun berusaha melarikan diri dari rumahnya, akan tetapi The Tumor berhasil menangkap dirinya. The Motherfucker yang masuk berusaha mencicipi Night Beach, akan tetapi jodinya tidak bisa diajak kerjasama hingga dia pun dihina oleh Night Beach, dan yang gak ada pilihan lain lagi, dia menyuruh The Tumor untuk menghabisi Night Beach.
Beberapa kepolisian langsung datang ke tempat tersebut karena laporan warga setempat. Dan tentu saja The Mother Rusia hanya seorang diri untuk menghadapi kepolisian tersebut dan akan menunjukkan mengapa bayaran dia tuh mahal. Leave it to Mother Russia. She makes 10 times what we do. 1,000 a week plus expenses. Put a lawnmower on the trunk. 50,000. She's worth it. Let's bounce. You're gonna have a problem when people hear about this. Beralih di sebuah kantor kepolisian setempat, kepala kepolisian pun memutuskan untuk menangkap setiap orang yang menggunakan kostum superhero karena tentu saja mereka nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Markus lalu memberikan suara pembelaan bagaimanakah dengan kelompok superhero-nya Kick-Ass yang sering membantu para warga yang disebut sebagai Justice Forever. Namun kepala kepolisian tidak memberikan kecualian kepada siapapun dan disuruh untuk menangkap semua orang yang menggunakan kostum superhero. Malam harinya misi itu pun dilaksanakan. Mereka menangkap semua orang yang menggunakan kostum superhero. Begitu juga dengan melacak website milik Kick-Ass dan berhasil menggerebek rumah Kick-Ass. Karena ya jikalau nggak ada Kick-Ass, kemungkinan besar nggak ada orang-orang yang menggunakan kostum superhero. Jadi Kick-Ass adalah target utamanya. Sayangnya di rumah tidak ada si Dev, melainkan hanya ada sang ayah. Dan sang ayah pun terpaksa mengakui dirinya adalah Kick-Ass demi melindungi sang anak. Ternyata Dev nggak ada di rumahnya, melainkan sedang berada di rumah sakit mengunjungi Nightbeats yang ternyata masih bisa bertahan hidup. Dev berkata akan membalaskan dendam dengan apa yang dilakukan mereka kepada Nightbeats, namun Nightbeats berkata bahwasannya kemunculan superhero itu kan membuat dunia semakin baik. Namun lihatlah sekarang Dev, semua sudah semakin memburuk, jadi dia menyarankan Dev untuk pensiun dan meninggalkan semua hal ini. Dev lalu merenung dan memikirkan perkataan Nightbeats yang emang ada benarnya juga. Berarti perkataan sang ayah memang benar. Dev pun memutuskan untuk pulang ke rumah menemui sang ayah untuk meminta maaf. Sangat disayangkan, Dev pun terlambat dan sang ayah telah diringkus sebagai suspek utama, yaitu Kick-Ass. Seketika itulah Dev pun menelpon Mandy untuk meminta bantuannya, menelpon si Markus untuk membebaskan sang ayah yang sekarang menjadi tersangka sebagai Kick-Ass. Namun Mandy tak bisa membantu apapun karena Markus telah memperingatinya. Dari situlah Dev pun putus asa dan besok akan menemui sang ayah. Di keesokan harinya, Dev pun langsung menemui sang ayah di kantor kepolisian dan sang ayah menjelaskan bahwasannya Kick-Ass nggak ada salah apapun dan tidak melakukan tindak kriminal apapun, jadi besok akan dibebaskan. Mendengar akan hal itu, Dev pun panik karena tentu aja sang ayah masih ada satu malam lagi di sel penjara dan musuh dari Kick-Ass tuh sangat banyak. Namun sang ayah menenangkan, dia menyuruh Dev untuk berjanji tidak memakai kostum Kick-Ass lagi setelah ia terbebas dari penjara. Dev pun menyanggupi janji tersebut walau sangat berat di lubuk hatinya. Beralih ke dekat dermaga, di mana di sana ternyata ada sebuah pabrik terbengkalai dari luar, namun di dalamnya ternyata adalah markas rahasia supervillain milik si Chris. Di sana, Chris dan juga komplotannya masih tak yakin dengan sosok Kick-Ass yang ternyata hanyalah orang tua, yang dimana mereka masih berasumsi liar siapakah Kick-Ass itu sesungguhnya. Tanpa diduga, Todd yang merupakan anggota baru dari kelompok villain milik si Chris pada akhirnya memberitahukan bahwasannya Kick-Ass yang sesungguhnya adalah anak dari orang tua tersebut. Tentu saja hal itu sendiri dilakukan oleh Todd untuk mendapatkan validasi dari Chris dan juga komplotannya. Chris yang merasa senang pada akhirnya memberikan akses VIP kepada Todd, namun tanpa disadari oleh Todd, tindakannya jauh di luar dari apa yang dia perkirakan sebelumnya. Chris selalu menggunakan teleponnya dan hanya sekali telepon saja, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Can I help you? Di saat pemakaman sang ayah berlangsung, Dev sangat terpukul atas segala hal bodoh yang telah ia ciptakan sampai ayahnya menjadi korban. Member Justice Forever juga ikut datang demi menyemangati si Dev. Begitu juga dengan Mandy yang meminta maaf akibat tidak bisa membantu Dev di saat Dev sedang membutuhkan dirinya. Masih di waktu-waktu yang sangat berduka itulah tiba-tiba geng Hiskerness pun datang bersama juga dengan pasukannya demi menculik Dev yang berada di sana.
Beberapa granat pun dilemparkan yang membuat Mandy pun terpental dan Dev pun berhasil ditangkap lalu dimasukkan ke dalam mobil van. Di dalam itulah, geng Scarnets menyuruh Dev untuk menggunakan kostum Kick-Ass, namun Dev tak terintimidasi sama sekali dan tidak ingin menggunakan kostum itu sampai di mana geng Scarnets ingin menggunakan kekerasan. Namun yang terjadi... Come on, cocksuckers! There's a girl on the roof! Pull over, puke face. Tumor berhasil dilumpuhkan oleh Mandy yang menodong pistol tepat di kepalanya hingga Tumor pun terpaksa meminggirkan mobil di sebuah gudang kosong. Di saat itulah Mandy menghajar The Tumor habis-habisan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Mandy juga tahu Chris D'Amico adalah the motherfucker. Karena enggak memberikan informasi apapun, Mandy berniat untuk menembak endas dari The Tumor, namun untungnya berhasil dicegah oleh Dev. Dev berkata hari ini adalah pemakaman dari sang ayah, dia nggak mau ada pembunuhan sama sekali, namun tentu aja Mandy mendorong si Dev sambil berkata bahwasannya kau begitu lemah. Apakah kau akan terus membiarkan semua hal ini terjadi, Dev? Aku hanya ingin mengetahui di mana lokasi mereka dan kita akan menghancurkan mereka. Dev berkata, kita, kau saja sendiri Mandy yang akan menyelesaikan semua hal ini. Aku sudah berjanji kepada sang ayah untuk tidak menjadi sosok Kick-Ass kembali. Mandy langsung mengeluarkan perkataan yang pernah dilontarkan oleh Dev bahwasannya ini adalah dirimu, jadi jalankanlah hidupmu. Jadi jikalau di saat ini kau menolak dirimu sebagai Kick-Ass, kau akan terus terbayang-bayang sampai kau tua nanti. Mendengarkan hal itu, Dev pun seakan mendapatkan pencerahan, lalu mereka berdua pun sama-sama menatap The Tumor dan ya, you know lah. Setelah mendapatkan informasi dengan si The Tumor yang entah diapain oleh mereka berdua, Mindy langsung menelpon si Marcus. Mindy sebelumnya berterima kasih atas apa yang diajarkan oleh Marcus. Mindy berkata bahwasannya dia bakal tetap menjadi dirinya. Dia akan terus mencintai dirinya dan juga alter egonya sebagai Hit Girl. Ia juga menghimbau Marcus bahwasannya dia tahu sekarang posisi Chris D'Amico berada di mana, begitu juga dengan rencananya yang berencana untuk meledakkan setengah kota. Mandy lalu berkata bahwasannya dia akan sebisa mungkin menghentikan Chris D'Amico lalu menutup teleponnya. I'm fine. We know where the motherfucker's hiding. Marcus, he wants to burn the city down. You promised me. And I never was. You're right. Daddy, and I don't need to spend the next 4 years of my life trying to figure out who I am. Because I already know. I'm Hit Girl. Di saat Dev sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pertempuran di malam hari karena mereka akan menggerebek markas dari si Chris, tanpa diduga Mandy menghampirinya dengan memberikan sebuah serum. Karena chance mereka akan mati itu sangatlah besar, jadi Mandy memberikan serum itu yang merupakan serum adrenalin. Sebelum pergi, Dev terlebih dahulu memberikan pesan kepada Justice Forever dan juga semua superhero yang berada di kota New York untuk membantu dirinya menghadapi pertempuran nanti malam. Beralih di markasnya, Chris menjelaskan kepada yang lain bahwasannya The Tumor dan juga geng Scarnets sedang bertugas untuk menangkap sosok asli dari Kick-Ass yang bernama Dev. Chris juga menyampaikan lagi, jikalau Kick-Ass telah tiba di sini, ia berencana akan memukuli Kick-Ass terlebih dahulu dan akan menjadikannya empan makan bagi hiunya yang loyo. Akan tetapi karena mereka telah menunggu lama, The Tumor dan juga geng Scarnets tak kunjung datang, mereka pun berencana untuk melancarkan tugasnya yaitu meledakkan setengah kota saat ini juga. Namun secara mengejutkan Kick-Ass dan juga Hit Girl telah berada di sana yang mengejutkan semua orang. Tentu saja Chris masih mengejek-ngejek Kick-Ass karena mereka berdua, namun Dev berkata bahwasannya dia tidak berdua saja melainkan dia bersama Justice Forever. Seketika itulah suasana pun semakin memanas yang pada akhirnya Kick-Ass pun memulai peperangan dengan menghajar the motherfucker. Black Death mencari mangsa dan mengira Hit Girl adalah seorang yang lemah. Dia pun berniat untuk menghajar Hit Girl, namun dengan beberapa gerakan Hit Girl berhasil melumpuhkan Black Death. Namun di belakang ternyata ada The Mother Rusia yang telah menunggu. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua sampai di mana si Mandy tentu aja kalah. Kick-Ass yang langsung berhadapan dengan The Motherfucker berhasil memberikan sedikit perlawanan sampai di mana The Motherfucker menyuruh beberapa pengawalnya untuk memegangi Kick-Ass. Untungnya Remembering Tommy datang untuk membantu Kick-Ass hingga Kick-Ass yang sudah terbebas dari pegangannya langsung mengejar The Motherfucker kembali. Dr. Gravity dan juga teman-teman lainnya berhasil melawan para musuh yang menghalangi mereka, namun tidak dengan Marty di mana dia dengan menggunakan tameng seadanya hampir aja dibunuh.
Untungnya Todd yang tak tega langsung membantu Marty dengan menggunakan alat peninggalan Big Daddy yang membuat orang muntah-muntah. Kembali kepada Hitler yang udah kalang kabut ditonjoki oleh The Mother Russia. Dia yang berniat untuk mengeluarkan serum adrenalinnya tanpa diduga serum itu sendiri diambil oleh The Mother Russia yang dikira dia akan disuntikan serum itu dan menyuntikkan serum itu balik kepada si Hitler. Of course, Hitler pun merasa kegirangan karena telah disuntikan serum itu. Dia pun langsung bersemangat kembali sambil memberikan beberapa kata-kata kotor kepada The Mother Russia. Dan tentu saja dia juga menghabisi The Mother Russia dengan menggunakan serpian-serpian kaca yang berada di sana. Nicely done, sweetheart. No shit. Okay. Dave terus berlari mengejar si Chris, namun ada beberapa orang yang berusaha menghalangi si Dave, namun dengan ejeknya Dave berhasil melumpuhkan mereka semua. Dave terus mengejar Chris sampai menuju rooftop yang tanpa disadari oleh si Dave. Chris sudah menunggunya dan dia pun menggetok si Dave hingga perkelahian pun kembali terjadi. What is the point of wearing a mask if you can't do what you want? Join the lottery, people. That's the night, bitch. Chris yang akan terjatuh, dia pun mulai panik dan berkata kepada Dave bahwasannya dia tak ingin mati. Namun Dave tak kuat lagi untuk menahan Chris hingga pada akhirnya pegangannya pun terlepas. Untungnya Chris masih tetap selamat karena dia mendarat di kolam hiunya. Namun tiba-tiba Chris D'Amico, dead. gak lama berselang, para member Justice Forever pun sampai ke rooftop. Mereka menyadari bahwasannya mereka semua telah berhasil menang dalam pertarungan ini. Dave lalu berkata bahwasannya ini terakhir kalinya Justice Forever berkumpul. Dan untuk mengakhiri pertarungan ini sekaligus juga membubarkan Justice Forever, mereka pun menyanyikan yel-yel bersama. What do you say, Hit Girl? You in? Why the hell not? Justice forever! Singkat waktu, Mindy mengantar Dave pulang ke rumah. Mindy lalu mengatakan bahwasannya dia berencana untuk pergi dari kota New York. Karena tentu saja New York sudah punya superhero-nya sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah Kick-Ass. Sebelum pergi, Mindy terlebih dahulu mencium si Dave sambil berkata bahwasannya ini adalah ciuman pertama bagi dirinya. Film pun diakhiri dari perkataan Dave yang berkata ada alasan mengapa superhero tidak bisa eksis di dunia nyata. Karena dunia nyata membutuhkan pahlawan yang nyata. Hingga di post credit scene, Chris ternyata masih hidup namun dengan kondisi tubuh yang seperti itu. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan kita di dalam video kali ini? Tuliskan di kolom-kolom komentar kalau kalian suka dengan filmnya. Gua Zu beserta jajaran orang-orang yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih. Dan gue juga meminta maaf karena jarang upload. Dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Bye bye.